Shalom damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Tuhan menyertai Anda. Kembali Bishop ingin meneruskan pelajaran pencerahan kita daripada kitab Injil Yohanes. Kita sudah sampai ke bab yang ke-7 dan situasi ini masih lagi Yesus berada di kota Yerusalem merayakan hari raya Pondok Daun. Di dalam ayat yang ke-37, bab yang ke-7 Injil Yohanes, saya akan bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Kita tahu bahwa perayaan Hari Raya Pondok ini berlangsung selama tujuh hari. Dan pada hari terakhir maksudnya pada hari ke-7, ya. Di mana Yesus berseru dalam bahasa Inggris, "In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come to me and drink. Barang siapa percaya kepadaku," ayat 38, "seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. He that believe on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water." Nah, Yesus mengucap dan berseru bagaimana kehausan di dalam jiwa kita. Kena ada kehausan atau kelaparan di dalam hidup kita untuk mencari Tuhan, dan lebih daripada itu, kehausan akan perkataan Kristus dan kehausan mencari kebenaran akan Kristus dan kehausan mencari berkat, kehausan yang mana hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan sendiri melalui Kristus. Nah, sebelum saya teruskan, Yesus berseru, dan seruannya ini kepada semua orang-orang Yahudi ketika itu. Kehausan tentang Tuhan. Sebab perayaan Hari Raya Pondok Daun itu seharusnya perayaan di mana mereka berkumpul untuk merayakan kemerdekaan, kelepasan mereka daripada perhambaan di Mesir yang melambangkan dosa, dan selama 40 tahun mereka di padang pasir menuju ke tanah perjanjian Kanaan waktu itu. Mereka tinggal di tenda-tenda ataupun pondok-pondok. Mereka memperingati Tuhan dan kuasa dan tanda-tanda mujizat yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi selama 40 tahun. Dan Tuhan mencukupkan kehidupan mereka setiap hari dengan memberi makanan surgawi, makanan malaikat yang dipanggil mana setiap hari selama 40 tahun. Bila mereka haus, Tuhan memerintahkan Musa untuk memecahkan
batu di tengah-tengah gurun, sehingga air keluar untuk mereka minum. Bila mereka berseru kepada Tuhan Allah, mereka mau makan daging, Allah memerintahkan burung-burung puyuh yang ratusan ribu datang untuk dimakan. Kelaparan apa yang Tuhan nyatakan di sini? Ayat 39 dikatakan, kehausan apa ataupun kelaparan apa, kehausan yang dimaksudkannya ialah roh, ruach, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi kita tahu di sini ruach di sini adalah ruach hakodes ataupun Roh Kudus ataupun Roh Allah. Sebab Yesus dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus Allah dari kecil. Dia dipenuhi, dia dikuasai, dia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang pasir untuk dicobai selama 40 hari dan 40 malam. Dia tahu dia diurapi oleh Allah Bapa untuk memberitakan Injil dan melakukan semua perintah dan pekerjaan dan kehendak Allah Bapa. Dan dia tahu dia Mesias itu yang diutus untuk melakukan pekerjaan dan menyatakan firman Allah Bapa itu. Tetapi dia juga mengetahui bahwa dia hanya mampu berbicara hikmat, berbicara pengetahuan, melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat, kesembuhan kepada orang yang sakit, memiliki authority atau otoritas, exousia, power, and dunamis power kepada iblis, kepada setan-setan, mengusir mereka daripada orang yang merasuki, dirasuki. Ini adalah kuasa daripada Roh Kudus. Dan dia tahu bahwa Roh Kudus itulah laksana air yang memuaskan dahaga. Laksana api yang memanaskan badan bila kita kesejukan. Roh Kudus itu laksana pedang yang bermata dua oleh firman Tuhan untuk melakukan kehendak firman-Nya. Roh Kudus itu lambang seperti minyak urapan yang menyembuhkan, yang melindungi, bahwa setiap orang yang percaya diberi hak wewenang kuasa dengan keperkasaan surgawi sebagai meterai di dalam kehidupan pengikut Kristus. Dia tahu, maka dia berseru, kalau kamu mau air ini, yang dipanggil air yang hidup ini, percaya kepada dia dan datang kepada dia dan meminta kepada dia. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, itu syaratnya. Masih ingat enggak? Ketika Yohanes Pembaptis membaptis orang dengan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis kita telah membaca di dalam kitab Yohanes bab yang 1 sehingga sampai 2. Dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Yesus sebagai pintu untuk menerima karunia Allah Bapa yang paling besar kepada gereja dan kepada pengikut-pengikutnya, yaitu Roh Allah, Ruach Hakodes, Roh Kudus, Parakletos itu. Yang dimasukkan di dalam ayat 9 ialah Roh Kudus. Maka seringkali kita membaca di dalam Alkitab, penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Bila Anda menjadi seorang pelajar teologi, Anda akan sering menemukan perkataan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh, dipenuhi. Jadi satu daripada manifestasi atau simbolik Roh Kudus adalah dalam bentuk air. Dia lebih senang. Sebab roh itu tidak kelihatan. Dia bukan dapat dilihat dengan logik. Sama seperti angin. Kadang angin itu juga satu dimensi dengan Roh Kudus, ya, yaitu tidak kelihatan. Anda tidak pernah melihat angin, tetapi Anda boleh merasakan kehadiran angin, kesejukan angin, dan kekuatan tiupan angin. Jadi Roh Kudus itu berada di dalam level atau tingkat yang dipanggil roh, alam roh. Sama seperti malaikat Tuhan adalah roh, makhluk roh. Roh Kudus. Roh iblis itu juga sama di dalam dimensi alam roh. Roh iblis, roh kudus, roh malaikat. Dan manusia itu juga adalah makhluk roh sebenarnya. Saya dan Anda adalah makhluk roh yang memiliki tubuh, yang memiliki jiwa. Tetapi setelah tubuh dan kita meninggal, maka roh ini akan keluar dari badan kita dan kita kembali kepada keadaan di mana kita adalah makhluk roh. Dalam Yohanes bab yang keempat ayat 24 kita telah membaca dan Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Roh maksudnya dia maha hadir di mana-mana. Anda berada di benua Afrika, benua Amerika, benua Asia, terdapat angin di mana-mana. Anda boleh bernafas angin, sebab angin itu berada di dalam dimensi roh. Maksudnya Roh Kudus itu juga maha hadir, maha kuasa. Di mana Anda pergi, Roh Kudus itu menutupi segala-galanya. Sebab dia adalah roh atau nukleus yang paling dalam di dalam Allah yang oknumnya pribadi tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manifestasi Roh Kudus itu tidak kelihatan dengan mata kasar, tetapi kita boleh merasakan kehadirannya seperti angin. Kita boleh merasakan itu. Dan Tuhan berkata, manusia roh ini, manusia rohani kita ini tidak mampu untuk dipuaskan tanpa Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah jawaban bagi segala-galanya di dalam kehidupan orang percaya. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang percaya, bukan orang yang tidak percaya, bukan orang yang tidak menganut Kristus, bukan murid Kristus. Tidak. Dia adalah secara eksklusif diberikan kepada orang percaya. Maka dikatakan oleh Yesus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia harus berikan contoh yang paling baik, macam kita minum air begitunya, supaya air itu memenuhi hidup kita. Ya. Jadi dia katakan, barang siapa percaya kepadaku, ayat 38. Berarti syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus adalah percaya kepada dia. Baptisan Roh Kudus daripada Kristus, Bapa ingin memberikan karunia rohnya kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ini pemberian yang cuma-cuma. Ini bukanlah sesuatu yang kau boleh beli. Sebab ini adalah pemberian kepada anak-anak Tuhan yang telah menjadi pengikut Kristus. Diberikanlah karunia Roh Kudus. Sebahagian daripada oknum Allah itu menjadi sebahagian daripada hidup kita. Sebab kita tidak mampu menjalani kehidupan yang benar, melawan dosa,
dan menguasai kehidupan ini tanpa Roh Kudus yang memberikan kuasa dan urapannya dalam hidup kita. Yesus pelajari ini. Dia tahu selama 33,5 tahun, 33 tahun lebih, dia menyadari ini bahwa kekuatannya adalah daripada Roh Allah, kekuatannya daripada Roh Kudus. Dia untuk melakukan perintah-perintah Allah Bapanya dan firman dan kehendak Bapanya, dia memerlukan kekuatan daripada Roh Kudus itu. Maka sekarang dia ingin memberikan jawaban kepada setiap kehausan jiwa dalam hidup kita untuk hidup yang benar, menjadi orang yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengucapkan perkara-perkara yang baik, bahkan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Anda memerlukan Roh Kudus untuk merubah kehidupan kita daripada kejahatan kepada kebaikan. Dan dia katakan, inilah jawabannya. Kalau kamu mau, datang kepadaku, percaya kepadaku. Of course ya, tentunya bila mau datang kepada Kristus itu harus datang dengan pertobatan. Pertobatan kehidupan, meninggalkan dosa, dan berserah kepada kehendak, rencana, dan grace, belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu menjalani kehidupan yang benar, aku tidak mampu menguasai diriku sendiri daripada ketagihan ini, daripada kejahatan ini, dari perbuatan ini. Aku memerlukan Roh Kudus. Oh Roh Kudus Tuhan, berikanlah saya, aku lapar. Aku mau meminum roh ini dengan puas. Maksud dia, Anda mau biarkan dia memenuhi, menguasai, ya, meminum, itu memenuhi, menguasai kehidupan kita dengan kehadiran Roh Allah, Roh Kristus itu dalam hidup kita. Dan dia akan berikan kepada mereka yang mau rindu haus, bukan kepada mereka yang tidak haus. Barang siapa yang haus, pernah Anda haus? Saya percaya Anda haus, Anda akan mencari air. Tiada benda lain yang untuk menghidupkan Anda kecuali air. Betul nggak? Barang siapa haus, baik datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa percaya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati. Bila Anda meminum, maksud dia, Yesus memberikan satu simbolik, ya. Dipenuhi Roh Kudus itu seperti meminum. Ya, tapi bukan fisikal maksudnya. Seperti Anda membuka mulut dan meminta Roh Kudus itu datang. Saya masih ingat pada usia saya 20-an. Setelah beberapa tahun saya bertobat, saya haus. Saya betul-betul mau Bapa memenuhi saya dengan rohnya. Saya katakan, Yesus, penuhilah saya, baptislah saya, Bapa, penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya tahu malam itu Roh Kudus datang dan memenuhi hidup saya. Kehadirannya itu begitu nyata. Roh saya itu mulai energize. Di dalam hati saya itu, roh jiwa saya itu mulai diberi kekuatan baru. Di dalam kepenuhan itu. Roh Kudus mulai menguasai saya, sehingga saya boleh menguasai nafsu, saya boleh diberi kekuatan, kemampuan untuk berpikiran, berhikmat, berpengetahuan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang suruhan Tuhan dan hamba Tuhan. Itulah yang dipanggil second blessing, orang katakan. Setelah terima Kristus bertobat, Anda dipenuhi, menerima karunia roh itu, ataupun dibaptis oleh Roh Kudus. Maksudnya diselamkan, baptizo, ditenggelamkan di dalam arus kekuasaan, kehadiran, kehangatan, urapan Roh Allah itu. Anda penuh. Bukan hanya Anda dipenuhi Roh Kudus, bahkan Roh Kudus itu akan tinggal diam di dalam hati kita, menjadi mata air seperti yang Yesus maksudkan. Dari kitab suci berkata, dari dalam hatinya, dari dalam rohnya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang mengairi kehidupan kita, yang senantiasa bila kita berkata, Roh Kudus bersamalah aku,
Dan itu kita boleh rasakan itu. Kuasanya itu, nikmatnya itu. Kekuasaan Roh Kudus. Hari ini saya hidup, saudara. Umur 60 tahun begini, saya hidup oleh kekuatan Roh Kudus. Saya menjalani kehidupan kuasa, kemenangan, diberkati. Bagi saya, kunci rahasianya adalah kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan Bishop. Kalau tanpa Roh Kudus, saya tidak boleh menjalani kehidupan sampai sekarang sebagai seorang yang taat, setia melayani Tuhan Yesus. Setia melakukan perintah Tuhan. Setia menjadi hambanya untuk berkata-kata dalam nubuat, berkata-kata dalam hikmat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang supernatural oleh kuasa Roh Kudusnya di dalam hidup Bishop. Roh Kudus itu mengalir, memenuhi, bahkan menjadi mata air yang terus memancar dan orang berkata, Bishop, saya melihat Anda pernah berapa hari yang lalu, teman saya, Anda bekerja keras siang dan malam, semacam tidak henti-henti. Saya diberi kekuatan seperti orang muda, karena Roh Kudus memampukan saya bekerja siang dan malam. Saya boleh berdoa berjam-jam. Kenapa? Karena Roh Kudus membantu saya berdoa. Ya, saya melihat kekuatan itu. Saya sebagai seorang pemazmur, saya mengarang lagu. Saya ada recording studio, terutama dalam bahasa Kadazan, lagu-lagu pujian, lagu-lagu mazmur. Luar biasa, bulan Februari yang lalu, sebab saya membuat rekaman ini dalam bulan Maret. 28 hari saya mengarang 25 lagu. Mencipta 25 lagu. Hampir 28 lagu. Lagi 3. Berarti 1 lagu 1 hari. Di mana kemampuan Bishop itu? Di mana hikmat itu? Untuk saya menulis lirik-lirik lagu. Seperti Solomon, Raja Solomon. Karena penuh hikmat Roh Kudus dikatakan dalam hidup Raja Solomon. Dia mengarang 1.005 buah lagu. Tidak tahu berapa lama. Tapi Bishop selama ini sudah hampir masuk 3 tahun. Karena hikmat, karena kekuatan daripada Roh Kudus, ketekunan itu sudah hampir 300 lagu. Jadi, itu yang Tuhan katakan. Tapi syaratnya percaya. Bertobat. Percaya bukan hanya setakat percaya kehadiran Kristus, tetapi mengikuti pengajaran kehendak dan perintahnya. Iblis pun, setan pun percaya Yesus. Agama-agama lain pun tidak menyangkal. Dia katakan, saya percaya Yesus. Saya percaya Isa. Nabi Isa, anak Maryam. Percaya. Iblis, setan pun berkata, aku percaya. Alkitab mengatakan begitu. Iblis pun percaya. Tetapi maksud Yesus percaya di sini adalah menjadi murid Tuhan. Menjadi pengikut Kristus. Menjadi orang Kristen. Pengikut Kristus dan bukan ajaran-ajaran lain. Itu yang dipanggil percaya. Dengan perbuatan, bukan dengan perkataan aku percaya Yesus, aku percaya Isa, aku percaya, bukan enggak. Kalau Yesus katakan Yesus itulah anak Allah, Alkitab berkata demikian, Anda percaya enggak? Kalau dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman atau kalam. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Percaya enggak? Bahwa Kristus Yesus itu adalah kalam Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Satu daripada oknum anak itu yang dipanggil Allah anak menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah. Anda tidak akan dapat menerima itu. Sebab pada saat Anda menerima ketuhanan Yesus, Anda harus menyembah Tuhan Yesus. Dan orang tidak sanggup ke arah itu. Itu maksudnya percaya itu adalah menerima dia total. Akan apa yang dia katakan. Apa yang akan dikatakan oleh Alkitab. Barang siapa percaya kepadaku. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini Yesus
menyatakan bukan air biasa, tetapi air hidup di situ. Ada enggak yang dipanggil air hidup? Enggak ada. Kita minum air biasa. Tapi Yesus mendalami doktrinnya ini. Air hidup. Living water. He that believe on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Bukan air biasa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tapi air hidup ini adalah Roh Kudus. Itulah air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Ketika Yesus mengajar tentang Roh Kudus ini, Roh Kudus belum datang. Setelah Yesus dimuliakan, maksud dia bangkit dari kubur setelah kematian 3 hari 3 malam. Dan dia selama 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul-Rasul bab yang pertama. Dan dia naik ke surga dan hari ke-50, hari Pentakosta, barulah Roh Kudus itu dicurahkan, dipanggil pengalaman Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan. Dia dimuliakan, dia ditinggikan, dia naik ke surga. Dan dia telah berjanji untuk memberikan Roh Kudus. Dia telah berdoa di dalam Yohanes 14 ayat 16. Anda akan sampai ke situ. Dalam Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, aku akan berdoa, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Oleh doa Yesus. Setelah dia dimuliakan, jawaban itu datang pada hari Pentakosta, on the Pentecost Day, di dalam Kisah Rasul-Rasul bab yang kedua, kitab Rasul-Rasul bab yang kedua, dikatakan on the day of Pentecost, the Holy Spirit was poured out. Itu yang dimaksudkan dengan Yesus, tapi dalam ayat 39 ini dikatakan Roh itu waktu itu belum datang. Tapi Tuhan sudah mengajar dan mempersiapkan para muridnya, para pendengar, bahwa roh ini akan datang. Bila roh ini datang, dia akan memenuhi hidup kita, menguasai kita, memenuhi laksana air. Anda akan puas dan akan tinggal di dalam hidup kita. Dan akan tinggal dalam hati seperti aliran-aliran air selama-lamanya. Berdiam di dalam hidup kita, bermukim di dalam hidup kita. Selagi kita menjadi pengikutnya, menjadi murid Kristus, Roh Kudus itu sampai hari ini bermukim dalam diri bishop, memenuhi diri bishop. Rahasia inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada setiap murid-muridnya buat pelajar-pelajar semua. Amin. Ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ada nubuatan, profesi di dalam perjanjian lama mengenai kedatangan seorang nabi. Musa, Moses, pemimpin Bani Yahudi Israel berkata, akan bangkit seorang nabi yang sama seperti aku. Dan inilah, Yesaya juga menubuatkan tentang kedatangan nabi ini. Yeremia, Nabi Daniel, para nabi-nabi orang Yahudi menubuatkan tentang kedatangan nabi besar ini yang datang dari antara orang Yahudi, bukan orang luar. Musa, Nabi Musa, Moses menyatakan nabi itu sama seperti saya. Dia katakan di kalangan orang-orang Yahudi. Nabi besar orang Yahudi ini, orang Yahudi. Jadi di dalam 40 orang banyak mendengar perkataan itu berkata dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ayat 41 yang lain berkata ia ini Mesias yang diurapi sebagai raja, sebagai juru selamat. Bila dikatakan Mesias itu, pemahaman orang Yahudi adalah seorang raja, keturunan di raja yang datang menyelamatkan umatnya,
membebaskan umatnya dari segi politik, ekonomi, daripada perhambaan orang Romawi waktu itu. Sebab zaman Yesus di Israel berada di bawah pemerintahan Empire Rome, Caesar, dan tanah Yehuda, tanah Israel waktu itu berada di dalam kekuasaan orang Rome, Empire Rome waktu itu. Di ibu kotanya di Rome, Raja Caesar dan Raja Herodes adalah puppet king yang dilantik oleh gubernur orang Rome di provinsi mereka, yaitu Pontius Pilatus, orang Rome. Jadi mereka mengharapkan Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari tawanan, merdeka daripada perhambaan, tawanan Empire Rome. Itulah yang dipanggil Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan. Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Bagi mereka Mesias itu harus datang dari Yerusalem, dari tanah Israel. Sebab Galilea waktu itu bukan sebagian daripada tanah Israel. Galilea waktu itu, Yudea waktu itu adalah kota-kota, tempat-tempat orang-orang yang kebanyakan bukan orang Israel. Jadi, ayat 42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan David, Raja Daud. Dari kampung Bethlehem, tempat Daud dulu tinggal. Daud yang di sini dimaksudkan adalah David, King David, raja kedua bangsa Israel, ya. Mereka tidak tahu asal-usul Yesus yang sebenarnya memang dia dari keturunan diraja, dia adalah putra. He is a royal generation. Nenek dia adalah Raja Daud. Nenek dia adalah Raja Solomon. Menurut silsilah melalui Yusuf. Orang tidak tahu yang sebenar-benarnya Yesus membesar benar di Galilea, tetapi dia lahir di Bethlehem. Kita tahu kan ceritanya. 4 orang menyaksikan itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohanes, bahwa dia dilahirkan di Bethlehem. Memang benar. Daud atau Raja Daud tinggal di Bethlehem. Dia memang itulah itu dilahirkan. Cuma orang tidak tahu waktu itu. Ayat 43, timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Karena dia. Beberapa di antara mereka mau menangkap dia. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Bagi saya ini adalah kata-kata profetik, kata-kata nubuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mereka bahwa akan tiba satu hari perayaan yang amat besar yang sama seperti ini, di mana waktu itu dia sudah dimuliakan, dia sudah pulang ke surga, dia sudah melakukan menggenapi nubuatan dia untuk menyelamatkan manusia dari dosa sebagai Mesias, sebagai juru selamat, dan sebagai janji Allah Bapa dalam Yohanes 14 ayat 16, nanti kita akan sampai ke situ, dia telah memohon Allah Bapa untuk memberikan, mengaruniakan roh Bapa itu, yaitu roh Kristus, yaitu roh Kudus, kepada setiap orang-orang yang percaya, tetapi lebih dari orang percaya, setiap pengikut dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mempersiapkan di dalam kitab 7 ini, bahwa bila Anda haus, dia telah memberikan petanda awal, jawaban awal, bahwa Roh Kudus itu adalah karunia yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan Yesus bila Anda datang dan haus dan memohon daripada Dia, sebab Dialah, melalui Dia saja Roh Kudus diberikan. Karena doanya Yohanes bab 14 ayat 16, aku akan berdoa, aku akan minta
kepada Bapakku, dan Bapa akan memberikan roh penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak melihat dia, karena dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak melihat dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia akan tinggal di dalam kamu, akan datang. Dan di dalam bab yang ketujuh ini, Tuhan ingin bernubuat dan menyatakan, inilah jawaban dalam kehidupan Kristen kita, yaitu Roh Kudus. Dia laksana air yang memenuhi, membersihkan, yang refresh, membaharui jiwa kehidupan kita, menjadikan kehidupan ini penuh dengan berkat, excitement, ya, penuh dengan dinamiknya kehidupan ini. Oh, Anda saudara, sejak Bishop terima baptisan Roh Kudus pada usia 18 tahun, sekitar 1982, kehidupan saya menjalani kehidupan bersama Tuhan ini dinamika, secara dinamik, secara bersemangat. Jatuh bangun pun senantiasa ada penolong, penghibur, yang membuat saya tidak putus asa berkali-kali, banyak kali. Jatuh bangun. Tetapi kehidupan yang dinamika kehidupan saya itu diatur oleh Tuhan melalui rohnya. Kalau Anda ingin kehidupan yang dinamik, kehidupan yang menang, kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan ini, Anda memerlukan kehadiran Roh Kudus dalam diri Anda. Dan Yesus berkata, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Kemarin saya berkata kepada seorang pelajar Alkitab, orang Myanmar, orang muda. Dia belajar 4 tahun, Bachelor in Theology, ijazah dalam bidang teologi di Bangkok, sekolah Alkitab. Tapi dia mengunjungi bishop di rumah, sebab ada benda yang kami ingin buat project. Dan saya katakan, anak muda, mari saya memberi pesan pada Anda. Di dalam semua pelajaran-pelajaran teologiamu, yang utama, yang Anda utamakan adalah tentang pneumatologi, pengajaran tentang Roh Kudus, pelajaran tentang Roh Kudus. Saya ingin menyatakan bahwa selama 44 tahun saya menjadi pelayan Tuhan, saya ingin menyatakan kepada anak muda ini bahwa nukleus, pusat daripada kehidupan adalah dengan Roh Kudus. Barulah Roh Kudus itu akan memakai kehidupan kita untuk memuliakan nama Yesus, meninggikan nama Tuhan. Sebab tugas Roh Kudus adalah untuk meninggikan nama Kristus, memasurkan nama Tuhan Yesus. Kalau Anda lakukan itu sendiri-sendiri dengan ilmu pengetahuan Anda akan mempersembahkan dan mengajar teologi tentang kristologi hanya pengetahuan akademik dan otak. Anda tidak mampu membuktikan pekerjaan supernatural Yesus yang melalui Roh Kudus-Nya dengan tanda-tanda dan mujizat hari ini. Anda tidak dapat. Saya menyatakan pada anak muda ini. Dan saya ingin menyatakan pada Anda. Ini jelas terbukti 44 tahun saya melayani Tuhan. Kalau saya hanya gunakan teologi akademik saya, ya saya ada PhD, saya ada doktor dalam teologi, tauliah, ijazah, sarjana, semua ada. Tetapi saya hanya berbicara akademik, tidak terbukti dalam hidup saya, Anda tidak akan berjalan di dalam mujizat Tuhan. Bila Anda penuh Roh Kudus, akan aliran-aliran hidup itu, pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan dalam kehidupan Anda akan menjalani kehidupan yang supernatural. Maukah Anda menjalani kehidupan yang luar biasa, yang supernatural, lain daripada akademik? Anda memerlukan kepenuhan roh. Seperti air, Anda harus minum Roh Kudus itu. Contohlah ya, simbolik ya. Roh Kudus itu tidak boleh diminum. Tapi saya tidak tahu, Bishop tidak tahu macam mana menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Minum daripadaku.
haus, ya. Tapi saya paham maksudnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu berbicara, berbisik, energize, ya, seperti baterai HP atau mobile phone yang sudah negatif, Anda charge kembali, ya, mencas kembali, supaya kehidupan Anda berdinamika dalam hidup Anda. Kita akan sambung kembali nanti di dalam bab yang seterusnya. Tuhan memberkati. Amin.